channel kami. Di sini, kita akan mengupas tuntas isu-isu penting dan berita terkini seputar kebijakan publik, ekonomi, dan banyak lagi. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru. Jakarta, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program makan bergizi gratis, MBG, sebagai salah satu inisiatif strategis untuk mengatasi permasalahan malnutrisi dan stunting pada anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Program ambisius ini merupakan bagian dari visi pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan generasi emas yang siap bersaing pada tahun 2045 dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Program MBG dicanangkan sebagai jawaban atas permasalahan gizi buruk yang telah lama membayangi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia. Data pemerintah menunjukkan bahwa angka stunting masih mencapai 21,5% di antara anak di bawah 5 tahun, sehingga diperlukan intervensi langsung untuk meningkatkan asupan nutrisi harian mereka. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar seluruh anak di Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis pada akhir tahun 2025, dengan cakupan manfaat yang akan meluas hingga mencapai 82,9 juta penerima pada tahun 2029. Selain untuk mengatasi masalah kesehatan, MBG juga dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional. Dengan melibatkan petani lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, program ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan distribusi pangan. Dalam tahap awal pelaksanaan, pemerintah menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 guna menyediakan satu porsi makan bergizi seharga Rp10.000 per hari. Anggaran ini diarahkan untuk menjangkau sekitar 17,5 juta penerima manfaat, yang kemudian akan diperluas secara bertahap. Menurut informasi dari pejabat di Kementerian Sekretariat Negara, pelaksanaan MBG dimulai di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi, dengan target awal untuk menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Untuk mendukung distribusi makanan secara efisien, pemerintah berencana mendirikan ribuan unit layanan atau dapur layanan di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, setidaknya 5.000 dapur layanan akan dibangun pada tahun depan, dengan rencana ekspansi hingga mencapai 30.000 unit pada tahun 2027. Setiap unit layanan ini dirancang untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap harinya, dengan kapasitas kebutuhan pangan harian yang meliputi beras, daging ayam, telur, sayuran, dan pada wilayah tertentu, susu. Unit layanan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dapur untuk menyiapkan makanan, melainkan juga sebagai pusat pembelian bahan pangan yang akan memprioritaskan produk-produk lokal. Dengan demikian, MBG juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian lokal, memperkuat kedaulatan pangan, dan memberikan peluang usaha bagi petani serta pelaku UMKM. Secara sosial, program MBG telah mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama para orang tua dan pelaku pendidikan. Banyak sekolah melaporkan adanya peningkatan kehadiran siswa serta perbaikan dalam konsentrasi belajar. Anak-anak yang sebelumnya harus menanggung beban biaya makan sendiri kini dapat menikmati asupan bergizi setiap hari, sehingga orang tua juga bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan lainnya. Di samping manfaat langsung bagi kesehatan anak, MBG juga berperan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan pengolahan bahan pangan. Dari sisi ekonomi, program ini diproyeksikan akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan melibatkan ribuan mitra lokal sebagai penyedia bahan pangan, pemerintah menargetkan agar program MBG tidak hanya mengurangi angka malnutrisi, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha mikro. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Selain itu, keberadaan unit layanan MBG yang tersebar di seluruh wilayah diharapkan dapat merangsang pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Pengadaan bahan pangan secara lokal juga membuka peluang kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, sehingga ekonomi regional dapat tumbuh secara berkelanjutan. Meskipun memiliki banyak manfaat, program MBG juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu isu utama adalah keterbatasan anggaran dan potensi beban fiskal yang tinggi. Sejumlah analis dan peneliti, seperti yang disampaikan oleh Center of Economic and Law Studies, CELIOS,
mengkhawatirkan bahwa jika program ini tidak disalurkan secara tepat sasaran, dana subsidi dapat terbebani oleh keluarga yang sebenarnya mampu secara ekonomi. Studi Celios menyoroti perlunya pendekatan target yang lebih selektif agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat guna dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Selain masalah fiskal, tantangan logistik juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti dapur layanan, penyimpanan bahan pangan, dan sistem distribusi yang efisien memerlukan koordinasi yang sangat intensif antar lembaga pemerintahan, pihak swasta, dan aparat keamanan untuk memastikan makanan sampai ke tangan penerima manfaat dalam kondisi layak dan tepat waktu. Para kritikus juga menyoroti standar gizi dan kualitas makanan yang disajikan. Dengan anggaran Rp10.000 per porsi, tantangan dalam menyusun menu yang tidak hanya terjangkau tetapi juga memenuhi standar gizi yang memadai sangat besar. Oleh karena itu, peran serta ahli gizi dalam merancang menu yang bervariasi dan seimbang menjadi sangat krusial agar program ini tidak hanya berdampak pada penurunan angka malnutrisi, tetapi juga mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan anak-anak. Menanggapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah melalui peningkatan pengawasan dan verifikasi penggunaan anggaran serta pemetaan kebutuhan di setiap wilayah secara cermat. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo sendiri telah menekankan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran dan optimalisasi proses distribusi guna meminimalkan potensi penyelewengan dana dan kesalahan penargetan. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan penambahan dana tambahan apabila target distribusi harus dipercepat. Sebagai contoh, laporan Reuters menyebutkan bahwa untuk mempercepat cakupan manfaat, pemerintah membutuhkan tambahan sekitar Rp100 triliun agar program dapat menjangkau hingga 83 juta penerima manfaat sebelum target 2029. Meski demikian, keputusan pendanaan tambahan tersebut harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mencegah peningkatan utang nasional secara signifikan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, MBG juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pemerintah daerah yang memiliki posisi fiskal yang kuat telah menyatakan kesediaannya untuk menyumbang hingga Rp5 triliun guna mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi. Upaya sinergis ini diharapkan dapat meringankan beban anggaran pusat dan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di tingkat regional. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, pemerintah optimis bahwa dengan perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, program MBG akan mampu memberikan dampak positif yang luas. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang layak akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, ujarnya. Dari perspektif sosial, keberhasilan MBG diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan kebiasaan makan masyarakat. Keterlibatan aktif komunitas lokal dalam penyediaan bahan pangan dan pelaksanaan distribusi diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program pembangunan nasional. Sementara itu, para ahli ekonomi menyatakan bahwa program MBG, jika dioptimalkan, tidak hanya akan menurunkan angka malnutrisi dan stunting, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui penurunan biaya hidup sehari-hari, serta membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri pengolahan makanan, MBG memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang mengusung visi besar untuk mengentaskan malnutrisi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Meski dihadapkan pada tantangan logistik, fiskal, dan penargetan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan komitmen kuat dari pimpinan nasional dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, program MBG diyakini akan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi masa depan bangsa.